Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Saudara, para pemirsa yang budiman, terutama calon tamu-tamu Allah di Kabupaten Demak, calon jamaah haji di Kabupaten Demak, menanggapi fenomena akhir-akhir ini tentang penyembelihan dam di Indonesia, maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak telah melakukan mudzakarah dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa penyembelihan dam jamaah haji tamattu dan qiran wajib dilaksanakan di tanah haram melalui instansi resmi yang ditunjuk pemerintah Saudi, yaitu Ad-Dhahi, dan tidak sah jika penyembelihan dilaksanakan di luar tanah haram. Ini sudah sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia, bisa dicek, sesuai juga dengan keputusan Munas Alim Ulama. Nah, ini perlu kami jelaskan, keputusan Munas Alim Ulama tahun 2025 ini menyebutkan ada 3 poin penting. Yang pertama, dalam kondisi ideal penyembelihan dam dan pendistribusian daging haji tamattu wajib dilakukan di tanah haram, karena Allah telah berfirman hadiyam balighul Ka'bah. Kemudian dalam kitab Bada'i'us Shana'i ini dari kalangan Hanafiyah menyebutkan walau jaja zabhuhu fi ghairil haram lam yakun li dzikri bulughil Ka'bah makna. Jika diperbolehkan menyembelih di luar tanah haram, maka kata-kata hadiyam balighul Ka'bah tidak berarti. Oleh karena itu, dalam kondisi ideal disembelih dan distribusi wajib di tanah haram. Kemudian yang kedua, dalam kondisi dibutuhkan, kalau memfaqar tanah haram telah semuanya diberikan kemanfaatan daging tersebut, maka boleh dibagikan di luar tanah haram. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu sedikit penjelasan, disebutkan jika penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu di tanah haram terdapat kendala yang sehingga tidak mungkin dilakukan, berarti ada uzur syar'i atau hissi, maka penyembelihan dan pendistribusian boleh dilakukan di luar tanah haram. Ini yang menjadi catatan, boleh menyembelih dan distribusi daging di luar tanah haram kalau ada uzur syar'i. Kalau ada uzur yang hissi yang kelihatan, misalnya tidak ada kambing yang bisa dibeli atau tidak bisa menyembelih, ada larangan menyembelih dari pemerintah Saudi. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini, kita masih bisa melakukan penyembelihan di tanah haram. Kambing masih melimpah dan kita pun bisa melalui instansi resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi yang disebut dengan Ad-Dhahi. Ad-Dhahi ini adalah lembaga resmi yang di situ diawasi oleh sejumlah ulama dan juga dokter-dokter hewan, agar penyembelihan bisa dilakukan secara syar'i. Bisa dibuka laman Ad-Dhahinya, ada dalam bahasa Arab, juga ada dalam bahasa Inggris. Di situ disebutkan Ad-Dhahi ketika menyembelih hadyu, di situ ditentukan juga waktunya, yaitu mulai setelah Idul Adha sampai pada akhir hari tasyrik. Itu yang udhiyah atau korban juga disembelih di hari itu. Hadyu seperti dam tamattu itu juga disembelih di hari-hari itu. Kalaupun kita sering bertanya, terus di sana kan dagingnya sudah melimpah, nanti dibuang-buang. Enggak ada istilah daging yang dibuang-buang. Ad-Dhahi ini profesional. Setelah disembelih di tanah haram, kemudian awalnya dibagikan kepada fuqara tanah haram. Jika sudah memenuhi, maka dibagikan kepada fuqara yang ada di luar tanah haram yang masih dalam lingkup kerajaan Arab Saudi. Misalnya yang ada di Riyadh, yang ada di Ahsa dan seterusnya, kota-kota lainnya. Dan kemudian juga di sana diterangkan didistribusikan juga ke 27 negara miskin, terutama kebanyakan yang disebutkan di Afrika. Kalaupun Indonesia mau, tinggal antar pemerintah bisa meminta juga untuk dikirimkan ke Indonesia. Karena di Ad-Dhahi juga menyediakan laman kalau ada permintaan dan siap didistribusikan ke sana. Nah, ini oleh karena itu yang terakhir kali kami sebutkan bahwa
Kesimpulan yang kedua dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yaitu bagi jamaah yang sudah membayar melalui al-dhahi maka sudah dianggap baro'atu zimmah. Ini juga disebutkan dalam fatwa yang diunggah oleh lamannya al-dhahi ketika sudah membeli kupon untuk membayar dam itu sudah berarti taukil kamil, sudah berarti mewakilkan secara kesempurnaan untuk membelikan kambing, menyembelih, membagikan kepada pihak al-dhahi. Maka sejak itu ketika kita sudah membayar dan mendapatkan kupon, mendapatkan bukti pembayaran, maka secara otomatis sudah baro'atu zimmah, lepas dari tanggungan, kewajiban sudah dijalankan. Adapun pelaksanaannya kita tidak perlu hadir, kita juga tidak harus tahu. Karena pemerintah Saudi tidak sembarangan dalam urusan yang berhubungan dengan syariah Islam. Kita percayakan pasti dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariah dan kesehatan. Terakhir, kami ingin berpesan bahwa haji ini adalah ibadah yang sudah lama kita tunggu dan mungkin kita hanya dapat melaksanakan sekali karena antriannya begitu panjang, dan ketika mendapatkan kesempatan sebaiknya kita menghindari hal-hal yang masih khilaf. Jadi seperti tadi, kalau disembelih di Indonesia ada yang memperbolehkan, ada tidak. Sementara kalau disembelih di sana di tanah haram jelas ulama semua sepakat akan keabsahannya. Maka kalau bisa dan mampu untuk menghindari perkhilafan, lebih baik keluar dari perkhilafan, lakukan yang disepakati oleh para ulama. Al-khuruj minal khilaf mustahabun, karena keluar dari khilaf ini dianjurkan, disunnahkan. Kemudian yang kedua dari sisi pahala tentunya dalam kitab Fi Rihabi Baitillahil Haram Abu Said Muhammad Ali Al-Maliki juga menyebutkan amal ibadah apapun, amal kebaikan-kebaikan apapun tidak terkhusus sholat. Ketika dilakukan di tanah suci maka mendapatkan pahala yang sama 100.000 kali. Kita korban misalnya di tanah haram, maka pahalanya 100.000 kali korban di luar tanah haram. Di Indonesia misalnya, betapa luar biasanya, 100.000 kambing yang harus kita siapkan di Indonesia itu sama dengan satu kambing yang disembelih di tanah haram. Oleh karena itu kita harus punya pilihan yang cerdas. Dan ketika kita memilih untuk menyembelih di tanah haram tidak bertentangan dengan aturan manapun, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Haji juga memberikan pilihan, tidak mewajibkan, memberikan pilihan, boleh disembelih di tanah haram, boleh disembelih di Indonesia seperti itu. Maka ini tergantung pilihan. Fatwa masing-masing ada, silahkan pilih fatwa yang mana. Tapi kalau pilihan menurut saya pilih sesuatu yang tidak menimbulkan perkhilafan dan yang jelas kita mendapatkan pahala 100.000 kali ketika disembelih di tanah haram. Mudah-mudahan berkah dan memberikan pencerahan. Kita tetap menghormati siapapun dan pendapat manapun, tapi inilah hasil keputusan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.